Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Evi doakan semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan jangan lupa, dimanapun kalian berada, selalu terapkan 5M protokol kesehatan ya. Apa sajakah itu? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, ayo kita belajar kembali. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang pada pembelajaran yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang gerak tari berdasarkan tenaga, simetri lipat bangun datar, serta informasi tentang perkembangan teknologi pembuatan pakaian, khususnya pakaian adat Indonesia. Nah, simak sampai habis ya. Selamat mengikuti. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Untuk lebih tahu apa itu kain adat, coba simak bacaan berikut ya. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, kamu baru saja menyimak bacaan kain adat Indonesia. Coba lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Yuk kita isi bersama-sama ya. Nomor 1, kain ulos. Berasal dari Sumatera Utara. Kedua, kain tapis. Berasal dari Lampung. Ketiga, kain geringsing. Berasal dari Bali. Keempat, kain lurik berasal dari Jawa. Kelima, kain songket berasal dari Melayu. Coba kalian amati kembali bacaan kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Isikan dalam tabel seperti ini ya. Yuk kita isi bersama-sama. Pokok-pokok informasi yang terdapat dalam bacaan kain adat
Indonesia pada paragraf yang pertama adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf yang kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf yang ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf yang keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Paragraf yang kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Tarian yang dipelajari oleh Dayu adalah tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tari itu berasal dari Sulawesi Tengah. Coba peragakan kembali gerakan tarian tersebut ya. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu loh. Berlatihlah seperti beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang gembira. Motif kain adat Indonesia sangat beragam loh. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Coba amati motif kain adat berikut ini. Motif apa saja yang kamu temukan? Coba gambarlah salah satu motif yang ada di gambar tersebut di selembar kertas. Lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Misalnya Bu Evi memilih gambar yang kedua. Ternyata gambar yang Bu Evi pilih memiliki simetri lipat karena berbentuk segitiga sama kaki. Coba amati gambar berikut. Dari kedua gambar ini nampaknya sama ya. Ternyata kedua gambar ini mempunyai perbedaan. Gambar yang pertama nampak simetris. Gambar yang kedua nampak tidak simetris. Tahukah kalian apa simetris itu? Simetris adalah jika sebuah gambar dilipat menjadi dua, maka akan menutupi dengan sempurna satu sama lain. Bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Ketiga, memiliki sumbu simetri. Nah, sekarang coba gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Gambarkan di buku tugasmu ya. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti ini. Misalnya Bu Evi telah membuat beberapa bentuk bangun datar seperti persegi, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, belah ketupat, dan persegi panjang. Dari kelima bentuk bangun datar tersebut, Bu Evi sudah menemukan banyaknya simetri lipat pada masing-masing bangun datar. Persegi memiliki 4 simetri lipat. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Belah ketupat memiliki 4 simetri lipat. Persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Bagaimana dengan kalian? Coba dipraktekkan di rumah ya, supaya kalian lebih paham tentang simetri lipat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik bukan? Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan tetap terapkan 5M. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya ke teman-temanmu agar mereka
bisa memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.